yang namanya aktif di Muslimat itu bukan karena orang, bukan karena siapa-siapa, tapi benar-benar niati ibadah, niati benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah nanti melalui aspirasi saya tentunya kita bantu, kita fasilitasi untuk mendapatkan yang masih dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Okay. Maka dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Bupati Pekalongan, Ibu Hajah Fathia Arofik, yang alhamdulillah insentif itu tetap berjalan sampai dengan hari ini. Tidak boleh kita melakukan diferensiasi, tidak boleh kita membedakan antara anak-anak yang ABK dan non-ABK, harus kita perlakukan sama. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang saat ini terus tumbuh dan berkembang. Memiliki luas wilayah sekitar 837 km persegi, Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 19 kecamatan, 272 desa, dan 13 kelurahan. Memiliki slogan sebagai kota santri sehingga tidak mengherankan jika masyarakat Kabupaten Pekalongan begitu menjunjung tinggi nilai-nilai religi. Dan salah satu tokoh perempuan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sudah malang melintang di dunia organisasi adalah Ibu Sumarwati. Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng ini merupakan salah satu legislator perempuan yang mewarnai Gedung Berlian. Kecintaan beliau sejak muda mengabdi kepada masyarakat melalui berbagai organisasi berhasil mengantarkan beliau terpilih menjadi anggota DPRD Jateng periode 2024-2029. Sepak terjang beliau dalam mendorong kemajuan dunia dakwah, pendidikan, dan sosial juga mengantarkan beliau untuk memimpin Muslimat NU di Kabupaten Pekalongan. Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam program Proaktif edisi tahun 2025 bersama saya Septiana Devi. Hari ini saya sedang berada di Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti agenda dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sumarwati SPD MAP. Dan hari ini beliau sedang melaksanakan acara keagamaan, tepatnya adalah pelantikan pimpinan ranting Muslimat NU anak cabang Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan Ibu Sumarwati. Ya, dalam episode Proaktif kali ini kita diajak Ibu Sumarwati untuk melihat lebih dekat kegiatan beliau saat kundapil atau kunjungan dapil di Kabupaten Pekalongan. Dan titik pertama yang kita kunjungi adalah Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk menghadiri pelantikan pimpinan ranting Muslimat NU anak cabang Wonopringgo yang dihadiri ratusan orang. Bersedia kami latih menjadi pimpinan ranting Muslimat NU se-anak cabang Wonopringgo. Bersedia. Terima kasih. Tirunggang kata-kata saya. Ibu-ibu, selamat siang. Aduh, senang sekali saya sampai Kabupaten Pekalongan disambut ibu-ibu seger sekali nih ya, hijau-hijau. Nenek-nenek yang lincah. Waduh, nenek-nenek lincah. Gak seperti nenek-nenek ini ya, Muslimat
untuk NU Kabupaten Pekalongan, khususnya ini di Kecamatan Wonopringgo. Wonopringgo. Ini luar biasa sekali ya. Hari ini jadwalnya padat ya Ibu Sumarwati ya? Iya, padat ini. Ya. Waduh, keliling-keliling. Nah, Ibu juga sebagai anggota Dewan yang baru saja dilantik pasti punya kegiatan lain selain menjadi Dewan, yaitu salah satunya ikut organisasi Muslimat NU. Sudah sejak kapan sih Ibu? Kalau terkait terjun organisasi sejak masih muda. Oh, masih muda. Masih cantik. Oke. Sejak tahun 90. Oh, sejak tahun Ya, 90. kita udah terjun di organisasi. Oke, sampai Ya, hari sampai ini. hari ini. Dan Ibu sekarang menjabat sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Pekalongan. Ketua Muslimat NU Kabupaten Pekalongan. Oke, kalau berbicara tentang Muslimat NU ini bukan hanya sekedar organisasi saja, tapi juga memberikan dampak langsung pada masyarakat. Apa saja Bu kegiatan di masyarakat? Baik, jadi kita itu Muslimat itu kan organisasi sosial keagamaan ya. Jadi memang tidak hanya agama yang kita urusi, tetapi kita punya tanggung jawab terkait dengan ya tentu saja bidang sosial, kemudian bidang keagamaan, kemudian kita kalau terkait dengan pendidikan, ya kita punya pendidikan itu kan kita punya memayungi 330 lembaga yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sesuai dengan tugas kita dari PP Muslimat, Muslimat itu memang tanggung jawab untuk anak-anak kelompok bermain dan PAUD ya, tanggung jawab di PAUD. Jadi kegiatannya sangat-sangat positif dan juga membantu masyarakat. Terlebih juga jika ada bencana pun Muslimat terjun ya Ibu ya? Ya, itu bidangnya Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Oke. Ya. Ibu kalau kita lihat di belakang ini banyak yang pakai selempang. Ini selempang apa sih Bu? Ibu-ibu ada kekhususan apakah ini? Kalau terkait dengan kekhususan di Muslimat di ADART tidak ada. Oke. Tetapi ini kan bisa inovasi. Ya. Jadi biasanya kalau kita melaksanakan pelantikan-pelantikan itu terkait dengan kalau ini tidak bisa ini sudah pakaian seragam resmi kita. Nah, biasanya supaya beda dengan yang lain, yang ketua-ketuanya itu biasanya kasih selempang. Kedepannya harapannya apa Bu untuk Muslimat NU, untuk tadi yang sudah dilantik juga, kemudian untuk anggota-anggota lainnya khususnya di Kabupaten Pekalongan ini? Ya, selalu saya tanamkan yang namanya aktif di Muslimat itu bukan karena orang, bukan karena siapa-siapa, tapi benar-benar niati ibadah, niati benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu saya tanamkan. Karena yang namanya berkhidmat, ngurusi, berjuang di organisasi Muslimah itu memang tidak mendapatkan imbalan ya. Justru sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga malah semuanya dibiayai oleh mereka sendiri. Oke. Ya. Usai melantik pimpinan ranting Muslimat NU anak cabang Wonopringgo, perjalanan kita bersama Ibu Sumarwati berlanjut ke RA Muslimat NU Kebonsari, Karangdadap, masih di Kabupaten Pekalongan. Di tempat ini beliau ingin melihat langsung proses belajar mengajar siswa dan fasilitas sekolah. Sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Pekalongan, berbagai terobosan guna memajukan organisasi terus beliau lakukan bersama pengurus dan anggota Muslimat NU dari tingkat cabang hingga anak ranting. Salah satunya adalah memastikan anak-anak yang mengenyam pendidikan di bawah naungan Muslimat NU benar-benar mendapatkan pendidikan yang baik. Masih dalam episode proaktif pemirsa, hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi RA Muslimat NU, tepatnya di Kebonsari, Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Tentunya bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sumarwati. Ibu Sumarwati, hari ini cerah ceria karena bertemu adik-adik yang luar biasa. Ibu, tadi gimana komentarnya sudah melihat performnya anak-anak bermain drum band ini, Bu? Baik, ini memang boleh dikatakan anak-anak latihan drum band katakanlah ini menjadi sudah menjadi kebiasaan dari seluruh lembaga TK RA
kemudian kelompok bermain yang ada di Kabupaten Pekalongan. Insya Allah hampir setiap lembaga itu memiliki drum band kelompok drum band karena seperti ini. memang ada sentra seninya. Wow, ada sentra seninya. Jadi ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademik saja, tapi juga ada seni juga yang diajarkan ya Ibu ya. Jadi ada beberapa sentra. Ada sentra olahraga, kemudian ada sentra seni seperti yang tadi kita saksikan bersama. Kemudian ada sentra imtak, ada sentra persiapan juga. Ada 10 sentra. 10 sentra yang ada di sekolah-sekolah ada ya. di sekolah-sekolah lembaga kita. Lembaga dari Muslimat NU pemirsa. Dan ini juga merupakan fokus yang luar biasa karena Ibu backgroundnya dulu dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan ya. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus ya Bu ya untuk prestasi-prestasi anak-anak didik juga. Tentu saja begitu. Oke, dan berbicara tentang prestasi pemirsa, kali ini kita akan bahas bersama dengan Ibu Ulia. Ibu Ulia adalah Ketua Ikatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, nah berbicara tentang prestasi anak-anak RA Muslimat NU, apa saja Ibu untuk prestasi-prestasi yang sudah diberikan ya untuk Kabupaten Pekalongan? Iya, Kabupaten Pekalongan pernah meraih juara 2 tingkat Jawa Tengah, nyanyi duet untuk yang pendidiknya. Kemudian juara 3 tingkat nasional lomba dongeng. Ya, jadi prestasinya sangat banyak ya untuk Kabupaten Pekalongan. Tentunya ini adalah berkat dukungan luar biasa dari guru-guru yang mengajar. Tapi bagaimana fokus yang diberikan juga untuk guru-guru Ibu ini kan sudah memberikan dedikasi luar biasa untuk memberikan pengajaran ke anak-anak sehingga anak-anak juga punya prestasi yang luar biasa juga. Apakah guru ini juga sudah diperhatikan untuk kehidupan yang lebih layak Ibu ke depannya? Baik. Kalau terkait dengan kesejahteraan tentu saja tetap kita kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kemampuan dari lembaga masing-masing. Tetapi saat saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan tahun 2018, alhamdulillah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan mereka. Jadi setiap bulan kita berikan insentif saat itu senilai 300.000 rupiah. Itu setiap bulan. Bahkan sudah keluar dalam peraturan Bupati nomor 5 tahun 2020. Maka dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Bupati Pekalongan, Ibu Hajah Fadia Arofek, yang alhamdulillah insentif itu tetap berjalan sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Dan pasti kolaborasi akan terus terjalin karena Ibu kan sekarang juga sebagai anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana salah satu concernnya adalah dunia pendidikan juga ya Ibu ya? Pasti. Jadi kita kemarin minta kepada dari pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU, kemudian Ikatan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini, dan juga kepada Ketua IG PAUD Kabupaten Pekalongan, saya minta untuk tolong dong mana yang harus mendapatkan atensi dari saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini insya Allah nanti melalui aspirasi saya tentunya kita bantu, kita fasilitasi untuk mendapatkan yang masih dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Jadi nanti akan terus diperjuangkan ya oleh Ibu sebagai anggota Dewan juga ya yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita mau keliling-keliling dulu Bu untuk melihat tadi yang disampaikan adalah sentra-sentra. Ada kurang lebih 10 sentra pemirsa. Coba kita lihat ya bersama dengan Ibu Sumarwati. Monggo silakan Ibu, di mana saja letaknya? Assalamualaikum. Ini sentra. Oh ya, tiga sentra. Sentra apa saja ini Ibu? Sentra persiapan sama sentra seni. Oh, sentra persiapan, sentra bahan alam, dan sentra seni. Sentra persiapan itu apa, Ibu? Sentra persiapan itu anak-anak mengenal angka, huruf, seperti itu. Oh, Kemudian untuk bahan alam? Bahan alam itu biasanya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kayak kardus bekas, batu-batuan, pasir, kemudian daun-daunan. Oh, menarik ya Ibu ya pelajarannya ya. Jadi anak-anak di sini senang ya Ibu ya. Ibu ini antusias sekali anak-anak kalau diajak belajar, apalagi menonton ya. Nanti kedepannya juga akan ada pembenahan fasilitas Ibu ya mungkin ya? Ya, tentu saja. Diampu oleh guru-guru yang berkualitas, para siswa yang belajar di RA Muslimat NU Keborsari tak hanya mendapatkan ilmu agama, tapi juga kurikulum standar mutu pendidikan nasional.
Masih di RA Muslimat NU yang ada di Kebon Dadap pemirsa. Kali ini kita lanjut lagi ke Sentra Balok Ibu ya. Ini seru sekali, ini anak-anak sedang bermain balok dan tentu membentuk ya, menyusun bentuk-bentuk balok. Ini mau bikin apa ini? Candi ya, Candi Borobudur ya. Candi Borobudur. Oke. Ibu Sumarwati, kalau berbicara tentang ini kan bisa untuk motorik anak-anak ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Iya. Ya. Jadi ini memang untuk apa ya, membentuk apa? Motorik halus dari anak-anak kita. Oke. Yang kita persiapkan itu. Jadi makanya ada sentra balok ya? Sentra balok. Sentra apa Bu? Sentra balok ya, sentra balok. Jadi anak nanti dipersilakan diantaranya membentuk apa? Bangunan-bangunan apa bebas kreativitas. Dan saya juga sudah bersama dengan Ibu Siti Masruro, Ketua dari Yayasan Pendidikan Muslimat. Ibu kalau berbicara tentang kurikulumnya seperti apa? Apakah juga sudah menyesuaikan dengan kurikulum sekolah untuk anak-anak PAUD pada umumnya Bu? Tentunya Yayasan Pendidikan Muslimat kita juga menyesuaikan kurikulum dengan yang berlaku secara nasional. Iya. Tapi sebagai Yayasan Pendidikan Muslimat tentu kita ada kurikulum yang menjadi ciri khas. Baik ciri khas Nahdlatul Ulama dalam hal ini Muslimat, juga ada tambahan kurikulum lokal. Oke, luar biasa. Ibu Sumarwati ini kan sudah komplit ya kalau melihat semuanya dari kurikulum juga sudah disesuaikan dengan kurikulum nasional, ada tambahan-tambahan juga dengan lokal-lokal. Kedepannya apa sih Bu harapan Ibu untuk anak-anak yang sekarang sedang riang gembira untuk belajar ya Ibu ya di usia dini ini? Ini itu kan kader-kader kita ya. Ya. Ya, ini kader-kader kita yang tentunya ini juga nanti pada masa Indonesia emas ya. Ini anak-anak ini usia produktif ini, ya. aset bangsa yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita bangga sekali karena dengan Yayasan Pendidikan Muslimat ini kita kan juga ikut mendukung Asta Citanya Pak Prabowo nih. Di Asta Cita ke-6, pendidikan dan kesehatan. Inilah kita benar-benar kita konsentrasi benar, fokus benar untuk membentuk pendidikan anak yang semoga aja ini anak-anak ini menjadi kader-kader bangsa yang dengan impact yang kuat. Amin. Karakter yang kuat. Iya, kita tunggu ya nanti Bu ya 2045. Ada yang mungkin menggantikan Bu Sumarwati nanti. Usai berkeliling meninjau RA Muslimat NU Kebonsari, perjalanan kita berlanjut untuk mengunjungi Sekolah Alam Pekalongan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Sekolah Alam Pekalongan merupakan sekolah alam di bawah Yayasan Alam Musyaukah Pekalongan yang merupakan salah satu anggota Forsema yang aktif dan sejalan dengan visi misi Forsema dalam memperjuangkan hak-hak dasar penyandang disabilitas, terutama anak-anak berkebutuhan khusus dalam hak pendidikan, kesehatan, dan kependidikan. Forsema sendiri merupakan forum serasi madani yang diinisiasi oleh Muslimat NU Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 silam. Dengan mengusung dua agenda isu tematik dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pekalongan, yaitu peningkatan kapasitas OMS di Kabupaten Pekalongan, dan yang kedua, peningkatan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pemirsa masih di Proaktif bersama saya Septiana Devi dan tentunya masih bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Haja Sumarwati. Ibu, sekarang kita ada di lokasi istimewa karena saat ini kita sedang berada di Sekolah Alam yang namanya adalah Sekolah Alam Musyaukah ya. Ini tepatnya ada di mana ini Bu? Ini tepatnya di Desa Gutomo. Desa Gutomo ya. Karanganyar. Gutomo paling banget ya sini tuh. Gutomo. Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar. Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar. Ini melihat aktivitas yang luar biasa dari anak-anak di Sekolah Alam. Ini adalah salah satu sekolah yang memfasilitasi anak-anak difabel ya Ibu ya, yang ada di Kabupaten Pekalongan ini. Boleh diceritakan tentang Sekolah Alam ini Bu? Baik, jadi ini sekolah alam di bawah
Ibu Nela. Ini Bu Sekolah Alam ini merupakan salah satu anggota dari Forum Serasi Madani. Jadi Forum Serasi Madani ini sebenarnya ini diawali dulu kita Muslimat PJ Muslimat Kabupaten Pekalongan itu kita sebagai mitra utama dari USED Madani pada tahun bulan Oktober 2020. Nah, kemudian karena kita saat itu kita awali peningkatan awalnya itu peningkatan kapasitas organisasi kita. Ya, peningkatan kapasitas organisasi kan di situ kan harus bagaimana ini terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini, akhirnya berinisiasi kita bentuk forum Simpul Belajar. Jadi Forum Simpul Belajar Serasi Madani yang sekarang lebih familiar dengan Forum Serasi Madani. Anggotanya siapa saja? Di situ kita ada dari organisasi masyarakat sipil, kemudian dari LSM, dari media, kemudian juga dari perguruan tinggi. Tetap kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah kita mengusulkan melalui Dinas Kesehatan. Alhamdulillah Ibu Bupati juga respon luar biasa, yaitu keluar Perput dan sekarang hampir semua puskesmas sudah ramah disabilitas. Bahkan ada rumah sakit ya Bu, usulan dari Forsema juga, mungkin Pak Haji Saprudin bisa jelaskan. Rumah sakit umum daerah Kajen sini, ini sekarang juga sudah ada layanan-layanan terhadap anak difabel. Monggo dipersilakan Ketua Forum Serasi Madani. Bagaimana Bapak untuk fasilitas khususnya rumah sakit umum daerah berarti ya? Untuk rumah sakit umum daerah Kabupaten Pekalongan yang berada di Karanganyar ini, alhamdulillah sudah merespon program-program dari kami Forsema, yaitu keinginan kami sejak tahun 2020. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ibu kita Bu Hajah Mawati bahwa kita sudah punya perda, itu kan sudah punya perbub karena diawali dengan perda. Perda nomor 2 tahun 2020 itu sudah ada perda tapi belum ada perbubnya. Nah, sehingga kami dengan pendekatan kolaboratif governance, yaitu antara pemerintah, dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian juga dari privat sektor, yaitu kami akhirnya bisa berkolaboratif mengusulkan dan menginisiasi terus kita tanpa henti-hentinya dengan kerjasama dengan Alam Sauka ini, akhirnya kita bisa memberikan satu assessment bahwa sekarang ini sekitar 2 bulan yang lalu Rumah Sakit Umum Kajen sudah mempunyai satu klinik tumbuh kembang anak. Nah, ini yang cukup membanggakan. Dan ini pun tak lepas dari support dari Ibu selaku pengurus Ketua Muslimat. Jadi kami secara umum kebijakan untuk mendorong agar kepedulian pemerintah kepada disabilitas itu betul-betul sudah terwujud walaupun belum sempurna. Kita ke Bu Nela, Ibu untuk sekolah alam ini sudah ada berapa siswa sampai saat ini, Bu? Oke, baik. Kalau untuk yang masuk ke lembaga, kalau lembaga sekolah itu kan harus ada nomor induk siswa ya. Yang masuk di NISN itu kurang lebih sekitar 50-an. Ya, sekitar 50-an. Sebenarnya sekolah kami ini sebenarnya bingkainya itu inklusif. Inklusif itu menerima semua siswa dalam kondisi kognitif seberapapun, ekonomis berapapun, ras, agama apapun. Itu sebenarnya inklusifnya. Nah, tapi mungkin qadarullah nih, amanahnya itu adalah kita justru lebih banyak untuk kapasitas yang kita memang harus membersamai mereka gitu kan, harus membersamai mereka karena seperti tadi data dari dari Dinas Sosial itu per 2019 kita tuh udah 1.000 lebih anak berkebutuhan khusus yang tersebar di 19 kecamatan. Nah, kami di sini tuh sebenarnya masih seperti piloting saja, sekedar satu tempat yang bisa membantu sedikit dari mereka. Ibu Sumarwati ini kan juga kolaborasi luar biasa juga. Ada dari stakeholder terkait juga, ada Ibu JC. Kita boleh ngobrol-ngobrol juga Ibu JC. Kenapa tertarik untuk berkolaborasi dengan dari Muslimat, Forsema juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Ibu? Tadinya memang kita itu bersama Pak Haji Syafruddin, kita sudah klop banget dalam aksi sosial ya. Nah, kemudian beberapa kali dikenalkan ke sini tapi belum pernah datang ke sini ya. Tapi kita sudah pernah ngundang juga ya ke sebuah acara dan di sana kita melihat sendiri anak-anak yang datang. Saya sendiri sebenarnya nggak tega waktu itu. Mereka datang dengan kekurangan mereka, rasa-rasanya mau ambil mobil ya, mau bawa pulang ya, gimana yang mau kasih tempat
tempat khusus, nggak ngerti kan seperti itu. Nah, bisa datang ke sini lihat sendiri, ini luar biasa. Ini perlu dukungan, benar-benar perlu dukungan. Jadi seneng banget, seneng bisa dilibatkan di sini ya, seperti itu. Pokoknya ini luar biasa, perlu didukung. Kita tunggu ya. berarti kolaborasi ke depannya lebih banyak lagi mengajak teman ya Ibu ya. Siap, untuk bisa harus hadir di itu, sini ya. ya. Oke. Baik Ibu, yang terakhir apa harapannya untuk sekolah alam ini Ibu untuk Baik. teman-teman disabilitas? Tentu saja ini semoga saja menjadi inspirasi ya, inspirasi karena memang jumlah anak tadi kuantitasnya cukup banyak ya 1.000 lebih ya, semoga saja menjadi inspirasi bagi seperti ya tentu saja tokoh-tokoh di Kabupaten Pekalongan nanti terinspirasi untuk semakin memperhatikan, memberikan atensi kepada anak-anak difabel. Dan juga tentu saja kami tetap selaku kami anggota DPRD Komisi E ya, mendorong tentunya kepada Dinas Pendidikan Provinsi insya Allah yang karena terkait dengan tusinya juga berada di Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah luar biasa ini tentu saja nanti bisa diwadahi di sekolah luar biasa juga, dan tetap kita dorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak difabel. Ibu terima kasih banyak hari ini dari kemarin ya. Saya sudah diajak jalan-jalan sama Ibu. Ini lebih juga melihat hal-hal yang istimewa di Kabupaten Pekalongan ini. Semoga apa yang sudah Ibu dan teman-teman muslimat lakukan ini bisa berdampak terus ya, sesuai dengan visi misi dari Muslimat NU juga ya. Terima kasih juga Bapak Ketua Porsema, Ibu Nela, terima kasih. Ibu terima kasih juga ya sudah berkenan untuk bersama kita ngobrol-ngobrol ya hari ini untuk mengikuti agenda dari Ibu Sumarwati, karena Ibu juga sibuk sekali. Jadi sekalian kita pamit ya Ibu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakannya Ibu untuk 5 tahun ke depan ya. Iya, dan terima kasih juga pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan liputan kita hari ini bersama dengan Ibu Sumarwati di sela-sela kegiatannya sebagai anggota dewan. Tapi Ibu Sumarwati tetap aktif menyapa masyarakat dan mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, dan tentunya kedepannya akan diperjuangkan. Dari Kabupaten Pekalongan, pamit undur diri, sampai jumpa di Proaktif selanjutnya.